Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Selamat siang, masih. Hari ini saya diberikan tugas untuk menjadi moderator dari seminar laporan orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya pesertanya adalah Ibu Nur Sa'adah. Ibu Nur Sa'adah guru PAI dari SMK Satu Sumber yang akan memaparkan terkait dengan program-program atau laporan hasil kerja orientasi P3K tahun 2024. Mempersingkat waktu untuk Ibu Sa'adah, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Krianto selaku mentor sekaligus kepala sekolah Satu Sumber, dan tak lupa kepada teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan tentang seminar hasil laporan hasil kerja orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut sebagai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama yaitu diharapkan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi di lingkungan instansi. Visi dan misi SMK Negeri Satu Sumber selaku OPD, yang mana misinya yaitu terwujudnya SMK Negeri Satu Sumber sebagai pencetak sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, mandiri dan profesional. Sedangkan misinya ada 3, yang pertama mendidik siswa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, kemudian membentuk siswa yang berjiwa mandiri dan unggul dalam bidang prestasi, dan mengembangkan kemampuan siswa menjadi tenaga terampil dan profesional. Lanjut. Adapun RHK saya yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, yaitu dengan meningkatnya praktik manajemen kelas yang berbasis pada penerapan disiplin positif. Ada beberapa aspek yaitu aspek kualitas dan aspek waktu. Target saya yaitu 80-100% dengan waktu hasilnya 2 semester. Lanjut Bu. Di sini disiplin positif yang saya terapkan sesuai dengan RHK yaitu dengan membiasakan adanya sekolah sisaan ngaji. Kalau di saya sebagai guru agama Islam, sekolah sisaan ngaji yaitu penerapan membaca Al-Quran dengan metode juz pari, yaitu juz amal setiap hari. Jadi setiap hari ketika masuk kelas saya membiasakan siswa saya untuk membaca dan surat-surat pendek dari Al-Quran dan yaitu juz amal, agar apa? Setelah mereka lulus dari SMK, semua itu bisa berguna bagi mereka, bisa mengimplementasikan hafalan juz amal di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, manfaat dari program ini yaitu mencetak generasi yang Qurani yang cinta pada Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Nurul Sada telah memaparkan dari materi terkait orientasi serta programnya, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Ya, kita memberikan kebiasaan gitu ya untuk membaca Al-Quran setelah jadi alumni. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan paparan dari Ibu Nurus. Monggo Ibu Umi. Terima kasih Bapaknya. Yang mau saya tanyakan berhubungan dengan tadi Pak, Bu, sekolah sambil ngaji. Sekolah bisa ngaji. Itu bagus sekali Bu, karena anak sekarang itu kadang ngajinya juga banyak yang nggak bisa nih. Kebanyakan memang nggak bisa. Yang mau saya tanyakan itu, Apalagi full day. Nggak bisa. itu kalau ketemu sama anak yang belas Bu, ikro saja nggak bisa. Nah itu pripun Bu solusinya? Bahasa Indonesia. Iya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi yang sudah memberikan pertanyaan. Monggo Ibu Nurus langsung dijawab. Terima kasih pada Ibu Umi atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan akan saya jawab terkait dengan siswa yang sama sekali tidak bisa mengaji. Jadi di sini selain menerapkan hafalan juz amma, surat-surat pendek, biasanya saya dari Anas sampai Wadduha. Itu tapi ya pertemuan ada berapa? Mungkin 7 surat itu diperbiasakan. Kemudian bagi mereka yang belum hafal, mungkin pertama mereka mengalami kesulitan, tapi dengan pembiasaan tersebut mereka nanti akan hafal. Yang kedua tentang yang sama sekali buta huruf baca, itu saya punya pakai jilidnya anak TPQ Al-Bayan, itu ada jilid 1 sampai 6. Nanti di sela-sela KBM, jadi ada materi tentang yang tentang PAI, materi-materi yang khusus di buku pedoman, di buku panduan. Kemudian ada setoran atau siswa maju satu-satu kalau di sekolah itu apa? BTQ ya, BTQ. Jadi siswa maju yang sama sekali tidak bisa, nanti Al-Bayan dimulai dari jilid prateka bahkan anak SMK ada yang sama sekali tidak bisa gitu ya. Ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran ataupun mengenali huruf-huruf hijaiyah di situ. Ya memang butuh ketekunan, tapi itu bisa jadi kebiasaan yang baik dan perlu kita apa ya? Kita biasakan lah ya, kita biasakan biar menjadi kebiasaan. Begitu Ibu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Kantor, Bapak Broto, selaku Gus Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumber. Iku aja siapa Bu? Bisa Pak? Kurang keras. Kurang sulit. Oke, singkat saja. Sejak kapan Ibu menerapkan pembiasaan sekolah sisan ngaji? Terus adakah kendala yang paling berat menurut Ibu selama ini? Dan bagaimana mengatasinya? Boleh diulangi Pak? Oh, iya. Gara-gara takoni foto malah. Oke. Sejak kapan Ibu menerapkan program sekolah sisan ngaji pada pelajaran jenengan? Kemudian kendala yang paling berat selama ini menurut jenengan, bagaimana cara mengatasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sejak kapan saya memulai ini? Saya memulai ini sejak saya masuk di SMK Negeri 1 Sumber tahun 2019 dulu. Ketika masuk jam pertama, saya selalu biasakan murid-murid saya untuk setelah berdoa Asmaul Husna, kemudian mereka menghafalkan surat Al-Quran juz amma, mau dimulai dari surat atas sampai surat 7 itu ada surat Al-Kafirun. Mungkin terus pertemuan
berikutnya nanti minggu kedepannya itu nanti mulai surat Al-Kautsar sampai 7 itu surat apa saya lupa itu sampai Wadduha. Nanti kalau sudah Wadduha diulangi lagi dari Anas, biar apa Pak? Anak-anak itu membiasakan. Kalau untuk menghafal dibiasakan itu kan mereka cepat. Kemudian ya seperti itu. Kemudian lagi bagi mereka yang mengalami kesulitan atau mengalami kendala, mungkin mereka yang pertama pasti akan diam saja. Saya akan mengamati. Jadi di samping siswa itu menghafal surat, kalau dapat kelas yang murid-muridnya itu pintar mengaji, saya akan kasih lebih Pak, lebih dari 7. Di kelasnya 12 TKRA itu saya dari Anas sampai Ad-Duha semua itu pernah, karena kelas 12 TKRA saya punya penilaian mereka sangat mempunyai itu yang paling mempunyai kemampuan yang paling tinggi di bidang Al-Quran itu. Kemudian kalau ada temannya yang belum bisa, mereka pasti akan diam dulu sambil umi-umi, tapi nanti dalam perkembangannya mereka sedikit demi sedikit bisa mengikuti. Itu Bapak. Iya, wali kelasnya ibunya. Tapi saya mengalami kendala itu kalau di jam terakhir. Di jam terakhir itu siswa biasanya kan malas ya Bapak. Jadi kalau di situ kadang itu saya implementasikan, kadang saya terapkan, kadang juga ada tidaknya. Yang sering diterapkan sholat wal asri. Iya, wal asri yang paling sering Bapak karena terakhir. Terima kasih, demikian yang dapat saya bacakan. Apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru selanjutnya dimohon dipersiapkan yaitu Bapak Kurniawan.